surat Al-Maidah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Pertanyaan, kenapa banyak fenomena pada orang-orang yang mengaku beriman lebih mempertimbangkan manusia daripada Allah dan Rasul-Nya? Apakah ini termasuk tanda orang yang terjangkit penyakit wahan, Ustaz? Sekarang ini yang penting itu mawas diri kita. Ya. Kalau kita ngaji, kita pahami ayat demi ayat, ya, kita akan bisa menempatkan diri kita sesuai dengan tuntunan itu. Tidak usah membaca orang lain. Sekarang itu banyak orang mengaku beriman tidak sholat ya banyak. Ya. Ngaku Islam tidak sholat itu di kampung-kampungmu ada enggak? Ya itu. Walaupun tidak sholat ngaku Islam. Nah, maka itu yang seperti itu mari kita pelajari ayat ini. Kemudian diri kita sesuaikan. Jangan kita menyalahi dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah. Maka kita tanamkan dalam hati kita setiap ayat yang kita baca, apakah itu mengenai perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Seolah-olah Quran diturunkan itu untuk kita sendiri. Jadi untuk mengoreksi diri kita sendiri. Tidak usah membaca orang lain. Sehingga Quran ini diturunkan untuk memperbaiki diri kita. Kalau umat Islam sudah begitu, insya Allah hebat. Ya, karena semua mengaku sebagai orang Islam. Tapi tidak merasa kecewa, bahkan tidak merasa butuh untuk mengetahui Islam itu apa. Ya, Islam itu apa? Padahal sumbernya Islam itu dari Al-Quran. Yang oleh Allah Quran diturunkan itu liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya. Nah, orang yang mempunyai akal fikiran dengan mempelajari tiap-tiap ayat itu supaya dapat pelajaran. Maka itu kita pelajari, kalau kita termasuk orang yang mempunyai akal fikiran yang sehat, akan dapat pelajaran di ayat itu. Nah, pelajaran apa yang didapat? Ya kita pelajari. Kalau dalam Al-Quran ternyata memerintahkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan itu kita lakukan. Kalau ternyata dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk menjauhi suatu perbuatan, kita jauhi. Maka kata Nabi, duru ma kitabillahi haitsu madaro. Ikutilah Quran, kemana Quran itu membawa kamu. Jadi beredarlah kamu mengikuti Al-Quran, kemana saja Quran itu beredar. Maka kita mempelajari Al-Quran, ikuti aja Quran itu kemana saja kita ikuti. Quran itu membawa kemana saja kita ikuti. Kata Nabi, Quran itulah nanti yang akan membawa kita ke surga. Dan Quran itu yang akan memberi syafaat kita.
Nabi kita mengatakan Al-Quran syafi'un musyafaun wa musaddaqun wa mahilun musaddaqun. Ya. Quran itu syafaat, yang akan memberi syafaat. Penolong yang akan memberi pertolongan. Dan pembela yang dibenarkan. Maka faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Waman ja'alahu wara'ahu atau duhurahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya, kita mengikuti di belakangnya, nah Quran itu akan menuntun kita masuk ke dalam surga. Tapi siapa yang menjadikan Quran di belakang, kita di depan, Quran kita seret mengikuti hawa nafsu kita, itu yang akan melemparkan kita ke neraka. Nah, maka itu ikuti aja Quran ini. Diri kita, tidak usah lihat orang lain dulu. Nah, maka itu jangan sampai kita sibuk mengawasi orang lain, malah melupakan diri kita sendiri. Dalam ayat ini, la yadurukum alaikum anfusakum, la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Itu sudah dijelaskan dalam hadis Nabi. Coba dibaca hadis di bawahnya itu. An Nabi Umayyah As-Sya'bani qala ataitu Aba Sa'labah al-Khusani faqultu lahu kaifa tasna'u fi hadhil ayah qala ayyatu ayatin qultu qauluhu ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum qala ama wallahi laqad sa'alta anha khabiran sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bali tamiru bil ma'rufi wa tanahau 'anil munkari hatta idza ra'aita syukhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'saratan wa i'jaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khassati nafsika wa da'il 'awamma fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mislul qabzi 'alal jamri lil 'amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla 'amalikum. Qala Abdullah bin al-Mubarak wa zadani ghairu utbah qila ya Rasulullah ajru khamsina rajulan minna aw minhum qala la bal ajru khamsina minkum rawahu Tirmizi. Nah, ini perhatikan ini. Ternyata pada zaman sahabat pun pernah ayat ini ditanyakan kepada Rasulullah. Jadi sahabat menanyakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Itu ditanyakan kepada Rasulullah. Apa jawabnya? Terus dari Abu Umayyah As-Sya'bani ia berkata, saya pernah bertanya kepada Abu Sa'labah Al-Khusani, aku bertanya, hai Abu Sa'labah, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Abu Sa'labah balik bertanya, ayat yang mana? Aku berkata, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Al-Maidah ayat 105. Abu Sa'labah berkata, demi Allah, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang aku pernah menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ya, ini pernah ditanyakan oleh Abu Sa'labah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang maksud ayat ini. Apa jawab Nabi? Beliau bersabda, tetapi hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga apabila kamu melihat kebakhilan ditaati, hawa nafsu diikuti, keduniaan telah mewarnai dan orang bangga dengan pendapatnya, maka wajib atasmu yakni menjaga dirimu. Ya, alaikum anfusakum.
Wajib atasmu menjaga dirimu. Menjaga diri dari apa? Nah ini tadi Rasulullah menjelaskan. Adalah kamu selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kamu melihat bakhil itu malah ditaati. Jadi orang lebih suka bakhil daripada dermawan. Bakhil. Ya, jadi orang lebih suka bersikap bakhil. Padahal orang bakhil itu dikatakan di dalam Al-Quran itu sifatnya orang munafik. Dikatakan oleh Allah orang munafik itu ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Jadi orang munafik itu suka menyuruh kepada kejelekan dan mencegah yang baik. Wa yaqbiduna aydiyahum, menggenggamkan kedua tangannya, maksudnya bakhil, tidak mau melepaskan. Jadi menggenggamkan dua tangannya adalah lambang kebakhilan. Nah, kalau kamu melihat bakhil itu malah ditaati, jadi kebanyakan orang kan berarti mengikuti sifat kemunafikan. Bakhil malah ditaati. Hawa nafsu diikuti, padahal perintah Nabi tadi duru ma kitabillahi haitsu madaro, ikuti Quran. Dan jadi Quran di depanmu. Kamu ikuti di belakangnya. Jangan Quran diseret di belakang, hawa nafsumu yang di depan. Ini orang sudah bakhil ditaati, kemudian hawa nafsu yang diikuti. Dunia telah mewarnai kecintaan manusia terhadap dunia. Ya, kalau di hadis diterangkan sampai ya seperti yang kamu tanyakan tadi. Ya, sampai terkena semacam penyakit wahan, mencintai dunia dan takut mati. Ya, orang bangga dengan pendapatnya. Seolah-olah pendapatnya sendiri yang paling benar. Beda pendapat pun dijadikan musuh. Siapa yang tidak sependapat dengan saya dianggap lawan. Padahal namanya pendapat itu semua orang boleh aja. Pendapat itu boleh diikuti, boleh ditolak. Kecuali salah seorang sahabat pada saya, kecuali pendapat orang yang ada dalam kubur ini. Ketika itu beliau Nabi sudah wafat. Ya, ada salah seorang sahabat yang menjelaskan kalau pendapat siapa saja itu boleh diterima, boleh ditolak. Wong namanya pendapat. Kecuali pendapat orang yang dalam kubur ini maksudnya Nabi. Nah, kalau Nabi harus dipakai. Kalau orang biasa-biasa, tidak usah harus mentaati pendapat itu. Diterima boleh, ditolak boleh. Wong namanya pendapat. Ya, nah, zaman sekarang tidak. Kalau beda pendapat dianggap lawan. Ya, padahal cuma pendapat itu. Dianggap memusuh, terus dimusuhi. Maunya semua orang itu suruh seperti pendapat saya. Itu, maka di sini kita bangga dengan pendapatnya. Ya kan? Enggak, terus kalau mendapati semacam itu, zaman seperti itu, orang sudah mentaati kebakhilan, hawa nafsu yang diikuti, pendapatnya dibangga-banggakan. Nah, Rasulullah berpesan wajib atasmu yaitu menjaga dirimu. Alaikum anfusakum. Jangan kamu bakhil, jangan kamu ikuti hawa nafsu, jangan bangga pendapatmu. Nah, itu alaikum anfusakum. Terus? Tinggalkanlah keumuman orang. Karena akan datang di belakang kalian hari-hari yang sabar pada waktu itu seperti orang yang menggenggam bara api. Bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka pada hari itu, akan mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti kalian. Abdullah bin Mubarak berkata, dan menambahkan kepadaku selain Utbah, ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang dari kami atau dari mereka? Beliau menjawab, pahala 50 orang dari kalian. Nah, ini kan. Nanti kalau orang itu ya sudah bakhil yang itu tak turuti, ditaati, hawa nafsu diikuti, orang membangga-banggakan pendapat, seolah pendapatnya sendiri yang paling benar, ya, bangga dengan pendapatnya. Maka Rasulullah perintahkan jaga
dirimu, alaikum anfusakum. Ya. Tinggalkan keumuman orang, tinggalkan umumnya manusia. Karena umumnya manusia itu hanya dzon kata Allah. Ya. Allah menjelaskan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dzanna wa inhum illa yahrusun. Baca ayatnya coba. Surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Jadi kalau kamu beragama kok hanya mengikuti kebanyakan orang, kamu akan tersesat dari jalan Allah. Karena kebanyakan orang, lah di sini toh, dalam hadis ini tinggalkan keumuman orang. Karena Nabi kan itu, kebanyakan orang itu maksudnya umumnya. Umumnya orang itu hanya berdasarkan dzon, kira-kira, berprasangka. Iyattabi'una illa dzanna. Banyakan orang itu umumnya orang hanya mengikuti kira-kira. Kira-kira begini ini baik, kira-kira ganjarannya besar, kira-kira begini. Kira-kira. Padahal agama itu jangan kira-kira, agama itu jelas, yang halal jelas, yang batil jelas. Ya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Bayin semua. Jadi agama itu enggak ada yang ragu-ragu, semuanya bayin, jelas. Maka jangan mengikuti umumnya orang. Lah risikonya apa? Kalau kamu tidak mau mengikuti umumnya orang, nanti dianggap orang tidak umum. Ya memang tidak mengikuti umumnya kok mau dianggap tidak umum. Nah ini orang ini tidak umum. Di tengah-tengah masyarakat kok tidak mengikuti umumnya orang, maka dianggap orang tidak umum, jadi asing, nyeleneh. Tahu nyeleneh? Nah, beda dewe, kok beda karo kancane, lain. Lainnya mau begini kok enggak mau, wah ini orang tidak umum ini. Padahal Nabi memang merintahkan tinggalkan, jangan mengikuti keumuman orang. Ya dah? Allah juga mengatakan wa intu ta'aksara ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu cara beragama mengikuti umumnya orang, kamu tersesat dari jalan Allah. Tetapi Nabi terusnya mengatakan, kalau kamu tidak mengikuti umumnya orang, ya di situ akan ada risikonya. Risikonya dikucilkan, dicemooh, dibaikot, kan itu kan resikonya. Maka itu perlu sabar. Dan Nabi menjelaskan, ya akan datang di belakang kalian hari-hari yang sabar pada waktu itu seperti orang yang menggenggam bara api. Jadi karena tidak umum, dicemooh, dicaci maki, dikucilkan, jadi rekoso. Gambarkan oleh Nabi rekasannya kaya wong gegemowo, menggenggam bara api, panas. Nah kalau kamu tidak sabar, maka karena panas tadi, sono dirasani, sono dikuyo-kuyo. Karena kamu tidak umum tadi. Wis aja entuk urip nang desa kene iki ora gelem umum iki. Nek mati sing arep ngubur sapa, gitu kan? Nah, wong padahal sudah saya berulang kali. Kalau kamu mati itu tidak perlu mikir sing ngubur sopo. Kalau orang sudah mati itu dikubur ya mau, tidak dikubur ya mau. Orang dikubur ya wes biar tidak apa-apa kok. Malah ora diuruki lemah kok. Ya toh? Nah, jadi kalau orang mati tidak usah kamu pikir saya tidak umum, nanti kalau masyarakat sini saya mati tidak mau ngubur, siapa yang ngubur? Ya sebenarnya apa-apa enggak ambon-ambon yang masyarakat kono.
Tidak ada dikubur nggak apa-apa. Tidak usah bingung orang mati itu dikubur ya tidak mau kok. Nah kalau mati kok tidak dikubur, yang dosa yang tidak mau ngubur, yang mati tidak apa-apa. Coba terus ya rasanya mati ranek kubur, iya rasa nambune. Iya, mati baru baunya, belum penyakitnya nanti. Gitu kan? Maka harus sabar. Karena mengikuti tidak umum tadi, sabar. Walaupun seperti menggenggam bara api. Lah orang yang sabar pada saat itu, walaupun panas seperti menggenggam bara api tadi, ya, dan juga melaksanakan amar ma'ruf di saat itu, nahi mungkar di saat itu, menganjurkan kepada kebaikan, ya, dan mencegah kemungkaran walaupun tidak umum. Maka orang pada saat itu yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun panas seperti genggam bara api mendapat pahala seperti 50 orang berbuat kebaikan. Ya, 50 orang yang beramal seperti kalian. Kalian itu kalian sahabat Nabi pada saat itu. Maka sahabat bertanya, Abdullah bin Mubarak berkata, menambahkan tanyaan itu ya kepada Nabi ya bertanya, ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang dari kami para sahabat-sahabat itu maksudnya, atau dari mereka orang nanti? Apabila orang dikatakan tidak umum nanti, ya toh? Beliau menjawab, pahala 50 orang dari kalian, dari sahabat. Di sahabat-sahabat Nabi berbuat baik, beramar ma'ruf nahi mungkar, mendapat pahala. 50 orang sahabat berbuat baik, ya, menjaga diri, tidak mengikuti kebakhilan, tidak mengikuti umumnya orang, tidak menjadikan hawa nafsu, tidak bangga dengan pendapatnya. 50 orang sahabat melakukan seperti itu, baru pahalanya satu. Pahalanya sebanding dengan satu orang yang melakukan semacam itu di waktu nanti. Kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu itu, kalau zaman Nabi kan sahabat-sahabat mengikuti Nabi. Nah nanti pada saat jauh dari masa kenabian, orang sudah tidak mau mengikuti Nabi lagi, tapi yang diikuti hawa nafsu. Orang sudah tidak suka berderma, berinfak lagi, orang suka bakhil. Yang bakhil nanti. Orang sudah tidak mengikuti pendapat Nabi lagi, tapi bangga dengan pendapat pribadi. Nah, kalau sudah begitu, ada orang yang tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, menjauhi dari umumnya orang, mendapat pahala seperti 50 orang sahabat berbuat kebaikan. Tapi ya rekoso, panas seperti menggenggam bara api. Kalau zaman Rasulullah mengalahkan begitu tidak masalah karena sudah di bawah pimpinan Nabi. Nah, nanti pada zaman jauh dari masa kenabian melaksanakan tuntunan Nabi seperti tadi, dikucilkan, dicemooh karena dianggap tidak umum. Nah, itulah dalam jaga diri memang harus sabar. Ya, dicemooh orang ya sudah masalah lah, tapi itu pahalamu sama dengan 50 orang sahabat-sahabat Nabi melakukan kebaikan. Begitu besar nilainya. Ya. Apalagi yang ditanyakan? Halaman 4 masuk ke halaman 5. An Khuzaifah bin Yamani qala kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri mukhafata ayyudrikani. Faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa sarrin faja'ana Allahu bihadzal khairi fahal ba'da hadzal khairi min syarrin qala na'am. Qultu wa hal ba'da dzalika syarri min khairin qala na'am. Wa fihi dakhunun qultu wa ma dakhunuhu qala qaumun yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkiru. Qultu fahal ba'da dzalikal khairi min syarrin qala na'am. Du'atun ila abwabi jahannam
man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Qala hum min zildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imamun. Qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta adza bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik. Rawahul Bukhari. Ya, hadis ini sudah tidak banyak dikenal orang atau sudah tidak banyak dimaui orang. Hadis ini tidak banyak dimaui atau memang tidak dikenal. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara ngaji akhirnya kenal hadis ini. Coba diartikan. Dari Hudzaifah bin Yaman, ia berkata, dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan, sedangkan saya bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena khawatir kalau keburukan itu akan menimpa saya. Ya, gitu kan? Orang yang cerdas ini. Semua orang bertanya kebaikan. Tentu Rasul akan menjelaskan kebaikan-kebaikan. Ada orang yang bertanya tentang keburukan. Jangan-jangan kita hanya tahu kebaikan saja, keburukannya enggak tahu. Maka jangan-jangan begitu. Maka saya tanya tentang keburukan. Jangan sampai saya nanti hanya mengerjakan kebaikan tetapi tidak sadar kalau juga mengerjakan keburukan. Maka tanya keburukan. Terus? Saya bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada di masa jahiliyah dan dalam keburukan. Lalu Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami. Maka apakah setelah kebaikan ini akan ada lagi keburukan? Nabi SAW menjawab, iya. Ya, itu kan. Kalau dulu zaman jahiliyah jelas semuanya keburukan, tidak ada kebaikan. Nah, setelah Allah mengutus engkau ya Rasulullah, mendatangkan Al-Quran dengan perantara Rasulullah SAW, apakah setelah datang kebaikan, kalau jahiliyah dulu keburukan, setelah datang Al-Quran dan datang Rasulullah ini, apa masih ada keburukan? Sebab ini sudah datang kebaikan. Jahiliyah jelas keburukan. Sekarang datang Nabi membawa Quran yang mengajarkan kebaikan. Nah setelah datang kebaikan ini apa masih ada keburukan? Nabi menjawab, ya masih ada. Terus? Saya bertanya lagi, dan apakah setelah keburukan itu akan ada lagi kebaikan? Nabi SAW menjawab, iya. Dan padanya ada asap kelabu, yakni percampuran yang baik dan yang buruk. Ya, ya kan? Ya, masih ada. Setelah ada kebaikan apa masih ada keburukan? Ada. Nabi menjawab itu, na'am. Wa fihi dakhonun. Dakhonun di situ artikan asap kelabu atau kemelut. Ya. Jadi masih ada, nanti akan ada kemelut. Percampuran antara yang baik dengan yang buruk. Kalau zaman jahiliyah isinya buruk, setelah Nabi datang membawa Al-Quran ada membawa kebaikan. Lah setelah itu apa ada? Ada, yaitu percampuran antara yang baik dengan yang buruk. Dikatakan takhonun tadi. Terus? Saya bertanya, apa itu yang dimaksud asap? Nabi SAW menjawab, ada suatu kaum yang memakai petunjuk bukan dengan petunjukku. Ya, itu kan? Itu yang dimaksud dakhonun itu kemelut tadi atau pencampuran tadi atau yang disebut oleh Nabi dakhonun itu asap kelabu tadi. Apa yang dimaksud itu? Yaitu ada kaum yang mengikuti petunjuk tetapi bukan petunjukku. Bukan petunjuk Nabi yang dipakai. Ya. Tapi petunjuknya siapa? Ya pokoknya petunjuk selain petunjuknya Nabi. Ya. Padahal Nabi bawa petunjuk itu wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini petunjukku, ikuti ini jalan yang lurus.
tapi masih ada orang yang mengikuti petunjuk selain petunjuknya Nabi. Yang dimaksud dakonun, asap kelabu tadi. Terus? Kamu mengenal mereka dan mengingkarinya. Saya bertanya, apakah setelah kebaikan itu ada lagi keburukan? Nabi SAW menjawab, iya, yaitu orang-orang yang menyeru ke pintu-pintu jahanam. Barang siapa yang menyambut seruan mereka atau mengikutinya, maka mereka akan melemparkannya ke jahanam. Ya, itu kan lebih dahsyat lagi dah. Bal ba'da dzalikal khair min syarr. Nabi menjawab, qala na'am. Apa setelah ada kebaikan masih ada keburukan selain asap kelabu tadi? Iya, masih ada. Apa itu? Nabi mengatakan, du'atun ila abwabi jahannam. Man ajabahum ilaha qadhafuhu fiha. Nah, akan ada satu kaum yang menyeru kamu ke pintu-pintu jahanam. Siapa mau mengikuti seruannya akan dilemparkan ke jahanam. Itu keburukan. Toh. Jadi tengah-tengah kebaikan itu selain asap kelabu tadi, ada orang atau kaum yang menyeru kamu ke pintu jahanam. Mengajak, memanggil-manggil untuk pintu jahanam. Nah, siapa mau mengikuti panggilannya itu, manut dengan seruannya, nah mesti dilemparkan ke jahanam. Sahabat makin takut itu. Maka sahabat ingin tahu, supaya diberi tanda-tandanya penyeru jahanam itu seperti apa. Coba teruskan. Saya bertanya lagi, ya Rasulullah, terangkanlah sifat-sifat mereka kepada kami. Nabi SAW bersabda, mereka adalah orang-orang dari daging kulit kita sendiri dan mereka berbicara dengan lisan kita. Ya kan? Jadi sahabat tadi takut jangan-jangan saya nanti termasuk mengikuti penyeru jahanam. Maka dia sahabat tadi minta sifhum lana. Sifatilah ya Rasulullah, terangkan sifat-sifat kaum atau orang yang menyeru jahanam itu sifatnya seperti apa. Supaya saya kenal sifat-sifatnya, sehingga nanti kalau diseru orang-orang semacam itu saya tidak mengikuti. Nabi menerangkan lagi, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Sahabat lebih terkejut lagi. Hum min jildatina, mereka itu satu kaum dari daging kulit kita sendiri. Maksudnya dari orang Islam sendiri. Karena orang Islam itu kan seperti satu kal jasadil wahid kan. Nabi mengatakan persaudaraan sesama muslim itu seperti satu tubuh kal jasadil wahid. Nah, kaum yang menyeru jahanam tadi diterangkan oleh Rasulullah, hum min jildatina. Mereka yang menyeru ke jahanam tadi dari daging kulit kita sendiri. Maksudnya orang Islam sendiri. Bicaranya, wa yatakallamuna bi alsinatina. Bicaranya juga dengan lisan kita. Maksudnya bicaranya juga dengan Quran, juga dengan hadis. Wong Islam kok. Jadi menyeru ke jahanam, yang untuk menyeru itu dengan bahasa Quran, dengan bahasa hadis juga. Wah, sahabat makin bingung. Masa nyeru dengan Quran dan hadis kok masuk ke jahanam? Nah, terus pertanyaan sahabat selanjutnya. Saya bertanya lagi, lalu apa yang engkau perintahkan kepada saya jika saya mendapati yang demikian itu? Beliau bersabda, tetaplah kamu menetapi jamaah muslimin dan imam mereka. Ya, ini kan. Fama ta'muruni in adrokani dzalika. Apa perintahmu ya Rasulullah kepadaku? Kalau mendapati penyeru-penyeru jahanam, dia orangnya itu juga orang Islam, menyerunya juga dengan Quran dan hadis. Kalau saya mendapati seperti itu, pendapat apa? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Apa yang harus saya lakukan? Rasulullah menjelaskan, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Lazimi, tetapi jamaah kaum muslimin dan imamnya.
ikuti umat Islam dan pemimpinnya. Ya. Terus sahabat bertanya lagi? Saya bertanya lagi, jika tidak ada jamaah muslimin dan imam, lalu bagaimana? Beliau bersabda, tinggalkanlah firqah-firqah itu semuanya, meskipun kamu harus menggigit akar-akar pohon sehingga mati menjemputmu, sedangkan kamu dalam keadaan demikian itu. Nah, gitu kan? Bagaimana ya Rasulullah kalau kami tidak mendapati kaum muslimin yang jamaah kaum muslimin dan tidak mendapati pemimpinnya, imamnya enggak ada. Umat Islam itu sudah nafsi-nafsi, sudah tidak ada imamnya lagi, tidak ada pemimpinnya. Rusaknya umat Islam karena tidak adanya jamaah kaum muslimin yang tidak punya pemimpin. Nah, akhirnya umat Islam sak karepe dhewe, wong ndak punya pemimpin. Ya. Maka kalau kamu supaya terhindar dari penyeru-penyeru jahanam, ikuti jamaah kaum muslimin dan taati pemimpinnya. Nah, bagaimana kalau tidak ada kaum muslimin yang mempunyai pemimpin? Fa'tazil tilkal firaq. Uzlah, tinggalkan firqah-firqah itu. Firqah. Firqah itu apa? Wala takunu minal musyrikin minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah menjelaskan, jangan kamu termasuk orang yang musyrik, mensekutukan Allah. Siapa mereka? Yaitu orang yang mecah belah agama Islam. Yang satu ini menjadi bergolong-golong, berpartai-partai, tiap golongan, tiap partai merasa bangga dengan golongannya. Seolah-olah golongannya sendiri yang paling benar. Padahal Islam itu satu, terus dipecah-pecah menjadi Islam A, Islam B, Islam C, Islam D. Islam A merasa paling baik daripada Islam yang lain. Islam B juga merasa paling baik daripada Islam yang lain tadi. Satu sama lain, firqah-firqah tadi, ya pecahan-pecahan dari Islam itu membanggakan golongannya. Sudah tidak lagi bangga dengan Islamnya, tapi bangga dengan golongannya. Saya bisa nanti, itu Islam apa? Islam MTA itu. Ada enggak Islam MTA? Enggak ada. Seperti kemarin akad pagi yang lalu tanya bagaimana kalau nikah dengan orang Islam NDII. Islam LDI itu enggak ada. Ya, Islam MTA tidak ada, Islam Muhammadiyah ya enggak ada. Ya. Islam NU itu ya enggak ada. Menurut Quran Islam itu satu, Islam itu Islam. Wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Jadi agama NU, agama Muhammadiyah, agama MTA, agama LDI itu tidak ada. Agama itu innatina indallahil Islam. Agama itu Islam. Bukan agama LDI, bukan agama MTA, bukan agama NU, bukan agama Muhammadiyah. Nah itu dah. Nah, kalau orang sudah membanggakan golongannya tadi, menyerunya bukan menyeru kepada Islam, menyerunya kepada MTA. Kalau kamu ingin masuk surga, masuklah MTA. Nah, kalau kamu terpanggil kepingin masuk surga, masuk MTA, lah itu yang menyeru kamu ke jahanam. Kalau ingin masuk surga, masuklah LDI. Ingin masuk surga, masuklah Muhammadiyah. Masuklah Al-Islam, itu bukan agama. Ya, agama itu Islam. Ya gitu kan? Nah, maka dari itu siapa yang memanggil-manggil bukan kepada Islam tapi kepada firqah, kepada golongannya, uzlah kamu, tinggalkan itu. Nah kalau semua isinya golongan-golongan, maka Nabi sekalipun kalau kamu tidak mendapatkan umat Islam yang hidup rukun damai mentaati pada pimpinannya tadi, ya ta? Fa'tazil tilkal firaq.
tinggalkan. Firqah itu tinggalkan. Jangan masuk. Ya, tinggalkan. Walaupun resikonya di situ diterangkan walau anta'adha bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Sekalipun karena adanya semua firqah kok kamu tidak masuk firqah. Wah, sudah. Tinggalkan itu. Sehingga kamu makan aja sulit. Nabi mengatakan sekalipun kamu sampai makan akar-akar pohon sehingga mati menjumpai kamu, kamu dalam keadaan kesulitan makan kecuali adanya makan akar pohon. Lalu terus mati wong akar pohon. Nabi ngendika itu waktu itu di Arab sana. Akar pohon di sana itu enggak ada yang enak. Adanya akar pohon kurma, akar pohon zaitun, akar pohon apa lagi? Tin. Pohon tin itu loh. Dan nang Indonesia itu akar pohon sik urip duwe. Sini ada akar ganyong, garut, telo, pohong, bili, uwi, suwek. Wah, apa meneh? Macam-macam toh? Bili, uwi, suwek. Ya. Entek. Bili wae ana mbolo barang. Bili, mbolo, gadung. Wah, kowe nek makan akar pohon ning Jawa wis uripe dawa jian. Nah, Nabi mengatakan sekalipun kamu makan akar pohon sampai mati, hindari daripada kamu masuk firqah, lebih baik saya mati dalam keadaan kelaparan karena makan akar pohon. Ini hadis ini sudah tidak banyak dikenal. Mungkin bapak-bapak ya dengar baru sekarang. Iya gitu kan. Leburono firqah. Masing-masing merasa golongannya dhewe sing apik, liyane dielek-elek. Padahal kalau kamu masuk ke sana, itu masuk golongannya orang musyrik. Allah tadi mengatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina faraqu dinahum. Coba dibaca ayatnya. Jangan dikira dari omong saya nanti. Surat Ar-Rum nomor surat 30 ayat 31 dan 32. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbim bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya, itu dah. Kembali kepada Allah, taat kepada Allah, kembali kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang musyrik, orang mempersekutukan Allah itu maksudnya orang musyrik. Yang dimaksud oleh Allah orang musyrik pada ayat itu siapa? Terus? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ya, gitu kan? Siapa yang dimaksud orang musyrik di situ? Yaitu orang yang memecah belah agama Allah yang satu ini menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan golongannya yang ada, sudah tidak bangga lagi dengan Islamnya, tapi bangga dengan golongannya. Kalau saudara sudah tidak bangga dengan Islam, tapi bangga dengan MTA-nya, lah itu musyrik saudara. Disebut orang Islam itu orang gelem. Itu orang Islam ini, bukan saya Islam MTA. Nah itu kamu musyrik gitu. Islam MTA ini yang kesannya Allah kono ra enek, ndak ada. Inna dina indallahil Islam gitu. Agama di sisi Allah itu Islam titik. Ora kok
inna dina indallahil Islam MTA, enggak ada. Islam itu tok. Nah, kalau Islam yang satu tuh kamu pecah belah menjadi bergolong-golong, tiap golongan merasa bangga dengan golongannya, rusak semua amalmu. Karena musyrik itu amalnya semua rusak. Besar dosanya, tidak diampuni oleh Allah. Maka jangan sembrono kamu. Wah, masuk jadi MTA terus jadi golongan MTA. Ambine MTA, katoke MTA, batuke MTA, wabeh MTA, terus irunge templai MTA. Ya sudah. Maka orang yang bilang ini jangan menganggap agama MTA itu tidak ada. Agama di sisi Allah itu hanya satu. Walaupun di Indonesia banyak agama, ini indah Allah satu. Inna dina indallahil Islam. Agama di Allah hanya satu. Islam wis ora nganggo embel-embel apa-apa. Lah Islam yang tidak pakai embel apa-apa tuh mbok kayak embel-embel dhewe-dhewe, masing-masing bangga dengan embel-embel itu musyrik. Padahal orang musyrik dibaca surat Al-An'am 88 itu. Jadi jangan dikira orang musyrik yang nyembah-nyembah patung, tak, bukan. Nyembah patung, nyembah kuburan, nyembah tempat angker, oh itu musyrik. Weh rumah samu, nek kowe membangga-banggakan MTA-mu ora musyrik masamu. Nah, coba dibaca. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 88. Dzalika hutallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Nah, kalau mensekutukan Allah, lenyap semua amal yang sudah dikerjakan. Habitat a'maluhum. Maka pada ayat surat Ar-Rum tadi, wala takunu minal musyrikin. Kamu jangan menjadi orang yang musyrik. Karena kalau orang musyrik, kamu habitat a'maluhum. Lenyap semua amal kebaikanmu. Maka jangan jadi orang musyrik. Oh enggak, saya tidak menyembah patung kok. Ya, saya tidak menyembah kerbau. Saya tidak menyembah keris. Saya tidak menyembah. Musyrik tidak hanya itu, minalladzina faraqu dinahum. Termasuk musyrik orang yang memecah belah agama mereka, satu tadi menjadi berfirqah-firqah, bergolong-golong, tiap golongan dari pecahan agama tadi merasa bangga dengan golongannya. Seolah-olah golongannya sendiri yang paling benar, yang lain salah. Golongannya sendiri yang akan masuk surga, yang lain masuk neraka. Sedang Allah sudah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqwa. Jangan dirimu merasa suci, benar sendiri. Allah yang paling mengetahui siapa yang sebenarnya bertakwa, itu yang tahu Allah. Maka beda paham, beda pendapat, silahkan. Jangan merasa pendapatmu sendiri yang paling benar, yang lain sesat. Kamu masuk firqah nanti. Nah bergolong-golong itu boleh enggak toh? Boleh enggak? Boleh, tapi jangan membanggakan golonganmu. Maka Allah mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin asya'ayyakunu khairam minhum. Ya. Jangan golongan satu menghina golongan yang lain. Bisa jadi golongan yang diolok-olok tadi itu malah yang lebih baik. Jadi ini golongan-golongan boleh aja jangan membanggakan golongannya. Ya, berpartai-partai boleh tapi jangan membanggakan partainya. Ya. Kalau sama-sama muslim, sama-sama beragama Islam, kamu partaimu apa? Kamu partaimu apa? PBB. Kamu apa? P3, kamu apa? PDI, kamu apa? Islam, oh kowe sedulurku. Walaupun beda
Partai. Lah kamu PDI kok? Iya PDI kan partai ini. Agama saya Islam. Oh ya, saya P3. Saya juga Islam. Gambar saya Ka'bah kok. Ya toh? Islam. Ya, kamu Islam. Iya, kamu saudara saya. Mula aja ngebruk ke meja ya. Wong podo rasa. Kalau saudara maka rembukan sing apik, wasyawirhum fil amri. Musyawarahkanlah semua urusanmu dengan baik, musyawarah. Nek musyawarah tidak ketemu pendapat, jangan ngebruk ke meja. Jangan munggah neng meja. Jangan ngepruk apa-apa, jangan musyawarah yang baik. Nah, itu kan. Maka MTA tidak masuk partai. Ya tak? Partai itu kalau saya ngatakan marahi pecah. Partai P3 jenenge persatuan, ya pecah. Sing golongan karya saiki ya pecah. Ndelok nggon aku mau ndelok nggon TV kuwi kok. Ya ta? Arab Munas tanggal 30 iki kapan? Sekarang ini. Win mah ning Bali ana sing ora setuju akhirnya membuat diri. Wah, nanti harusnya Januari lah wis to. Nek ora gelem padha ngalahi berarti wis ora musyawarah mufakat. Ya sekono karepmu kene kari nonton wae. Kene kari nonton. Padahal kebanyakan yang ada di situ juga orang Islam semua. Gitu. Tapi kalau udah maju partai Islamnya hilang. Bangga dengan partainya tadi. Kalau dia tetap pegang teguh Islamnya tidak akan pecah belah. Tidak boleh pecah. Berselisih boleh, tapi jangan sampai berseteru. Nah kalau terjadi perselisihan, kalau dalam Islam, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli. Kalau terjadi perselisihan, hebat seperti apa? Karena mencari kebenaran. Orang berselisih itu mesti mengatakan, si A berselisih dengan si B. Kalau ditanya si A, mesti aku yang benar. Si B ditanya, aku yang benar. Padahal al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Allah. Kalau memang kamu ingin mencari kebenaran betul, faruddu ilallah, kembali pada Allah. Warasuli, kembali pada Rasul. Ketemu di situ sumbernya kebenaran. Nah kalau sudah kembali ke sana, udah tidak jadi perselisih. Menguji anyel loh ya. Anyel boleh, meneng-menengan boleh, mergo ji anyel mau, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Wah, Islam itu indah sekali kok. Indah. Ya atur meneng-menengan boleh, yang ojo kelewat 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. 3 hari harus sudah damai. Ojo 3 tahun, 3 hari. Nah inilah jadi musyrik itu tidak hanya menyembah patung, menyembah kuburan. Tidak hanya itu ya musyrik. Tapi menjadikan agama Allah berpecah belah itu juga dikatakan oleh Allah malah langsung dari Allah. Musyrik, dalam surat Rum tadi. Nah itu kan. Maka tinggalkan. Kalau adanya golongan-golongan yang membanggakan golongannya, jangan kamu masuk ke situ. Ya. Uzilah, fa'tazil tilkal firaq. Tinggalkan firqah-firqah itu walaupun karena semuanya firqah-firqah kamu tidak mau masuk firqah, sampai makan pun sulit, makanmu tidak makan wajar seperti yang dimakan manusia pada umumnya, kamu makannya akar pohon. Sekalipun sampai mati, lebih baik mati makan akar pohon daripada masuk firqah. Itu. Allah dalam menjaga keutuhan umat itu seperti itu. Tapi kebanyakan manusia sudah tidak manut dengan Allah. Lebih baik berseteru daripada apa meneh kok nganti makan akar pohon. Wis ben musyrik ora apa-apa ning mangan roti empuk. Lungguh kursi enak, ya dah, fasilitas cukup, nah gitu dah. Lain, maka itu penyeru jahanam. Kalau kamu mau diseru ke sana, berarti kamu mau dimasukkan ke jahanam.
Maka dakwah MTA tidak pernah masuk OMTA, tidak. Ya. Dakwah MTA apa? Mengambil yang paling baik kata Allah. Allah mengatakan waman ahsanu qaulam mimman da'a. Da'a yad'u, da'a itu manggil. Waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Coba dibaca ayatnya. Surat Fussilat nomor surat 41 ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Menyeru memanggil. Da'a, ya. Siapa yang perkataannya lebih baik kalau dibanding dengan orang yang memanggil, menyeru. Menyeru untuk apa? Ilallah. Terus? Mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya. Qala innani minal muslimin. Ya, orang yang muslimin itu maksud orang yang berserah diri pada Allah. Jadi memanggil manusia yang paling baik itu memanggil manusia untuk taat kepada Allah. Memanggil manusia untuk beramal soleh. Memanggil manusia untuk berserah diri kepada Allah. Menjadi orang muslim yang baik, tunduk patuh kepada Allah. Itu panggilan yang paling baik. Nah, untuk menjadi orang Islam yang baik harus paham sumbernya Islam itu. Tidak mungkin menjadi orang Islam yang baik kalau tidak mengerti sumbernya Islam. Sumbernya Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Yang diwariskan oleh Rasulullah itu taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabihi. Aku wariskan kepadamu dua perkara. Siapa mewarisi dua perkara itu dijamin lan tadillu, kamu tidak akan sesat. Dua perkara itu apa? Kitab Allah maksudnya Al-Quran. Kitab Allah itu maksudnya Al-Quran. Wa sunnatan nabihi maksudnya sunnah Rasulullah SAW. Al-Hadis. Siapa mewarisi Al-Quran dan hadis, itu yang bakal selamat. Tidak akan sesat. Maka MTA mengambil itu. Panggilan, ajaan, seruan yang paling baik menyeru manusia kembali pada Al-Quran dan sunnah. Bukan kepada golongan. Bukan menyeru kamu kepada MTA, bukan. Pada Quran dan Sunnah. Saya tidak suka MTA, tidak suka MTA boleh. Neng jangan tidak suka Qurannya, tidak suka sunnahnya. Lah, aku rasa seneng. Saya tidak suka MTA. Sebabnya apa? Karena MTA itu ngajak kembali Quran dan Sunnah. Lah, celaka kamu. Rasa seneng MTA kok mergane MTA mengajak kembali Quran dan Sunnah. Ya dah, perkara organisasinya MTA tidak mau, boleh, tapi kembali Quran dan Sunnah jangan kamu tolak. Wong itu yang diwariskan Nabi itu. Nah kalau kamu jadi ulama, ya mewarisi itu. Karena ulama itu innal ulama warasatul, dia ulama itu pewaris para nabi. Dan Nabi kita Muhammad SAW mewariskan Al-Quran dan Sunnah. Kalau jadi ulama kok tidak mau mewarisi Quran dan Sunnah, itu ulama apa? Ya, terus mewarisi apa kamu? Yang kamu warisi apa? Malah ada ulama kok jangan kembali pada Quran dan Sunnah, kamu kena racun kamu. Nah itu ulama apa nek ngono kuwi? Ya. Dan Nabi mewariskan Quran dan Sunnah, malah kamu malah menakut-nakut jangan kembali pada Quran dan Sunnah, kamu kena racun. Lah Quran kok disamakan dengan racun iki piye? Malah ada yang mengatakan Quran itu seperti makanan yang masih wungkul. Urung enek bumbune, perlu dibumboni. Sing dirembuk ngomong panganan wae itu. Padahal Allah turunkan Quran itu sudah dengan terperinci, coba dibaca ayatnya. Semua itu dengan ayat, bukan ngawur saya. Surat Al-Baqarah itu.
Ya, 114 atau 214 antara itulah. Allah turunkan Quran dengan mufassalan itulah. Jadi Quran diturunkan oleh Allah itu dengan terperinci. Surat Al-An'am Ya Al-An'am boleh ya. ayat 114. Ya betul 114. Ayo. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwal ladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalum mir rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab yakni Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Nah ya, apa patut saya mencari hakim selain Allah, mengambil hukum selain Allah? Kok malah ojo ambil hukum dari Allah, dari Quran. Padahal Quran, Allah terangkan, aku telah menurunkan Al-Quran itu dengan terperinci. Jadi banding ke panganan ranek bumbune. Ya. Terus? Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Apalagi apa yang orang percaya nek Quran diturunkan oleh Allah dengan terperinci. Ma farratna fi kitabi min syai'. Quran mengatakan tidak ada dalam Al-Quran itu sesuatu pun yang saya lupakan, yang ditinggalkan tidak ada. Quran itu sudah lengkap. Quran itu sudah lengkap, tidak ada yang kececer. Dia coba tambah-tambahin, mbok bumboni dhewe malah rusak nanti. Ini kurang bumbu, bumboni ini wah rusak malah. Ya. Nah, kalau tidak ikuti Quran malah ikut hawa nafsu manusia, yang rusak bukan dunia ini rusak kabeh. Coba dibaca surat Al-Mu'min 71 itu. Rusak semua. Dunia seisinya rusak semua, bahkan sak jero-jerone isine dunia itu rusak kabeh. Kalau manusia atau agama itu mengikuti manusia ini akan rusak semua. Jangan sembarangan kita belajar agama. Al-Mu'minun 71. Surat Al-Mu'minun nomor surat 23 ayat 71. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bizikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Ya, ya tak? Ini kebenaran itu al-haqqu itu mirabikum dari Tuhan, dari Allah. Ini kebenaran itu nurut akal manusia itu hawa nafsu manusia rusak semua, bumi, langit dan semua isinya rusak semua. Kebenaran itu dari Allah. Maka Nabi perintahkan ikuti Quran itu. Duru ma kita billah. Ya, kita suruh mengikuti, berjalan mengikuti kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Karena itu kebenaran, maka Nabi yang mewarisi kepada kita semua itu, ya itu yang diwariskan Nabi. Warisan Rasul yang paling berharga itu ya Quran dan sunnahnya itu. Nah, kalau sudah Quran dan sunnah, jangan ambil yang lain. Sudah terperinci, lengkap sudah. Belajar tidak mau terus nganggep baik Qurannya kurang lengkap. Malah cik wungkul. Nah, wong manut Quran tok apa iso? Ya ta? Manut Quran tok apa iso? Iso.
Anu ora perlu nabi, ora perlu hadis. Lho nggon Quran kuwi ya ngajarke kon melu nabi. Jadi manut Quran mesti manut nabi. Wong nabi disuruh mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kamu betul-betul cinta Allah, ikuti aku, itu Quran. Lah akunya di sini aku siapa? Nabi. Allah ndawi nabi kalau kamu mencintai Allah, ikuti Nabi, ikuti aku. Berarti kalau mengikuti Quran, cukup. Karena Quran juga menyuruh untuk mengikuti Nabi lah, terus ikuti Nabi. Maka kalau mengikuti Quran, mesti mengikuti Nabi, udah. Maka Rasulullah mewariskan dua itu, Quran dan sunnahnya. Ya apalagi yang ditanyakan? Masih dari brosur halaman 5. Tetaplah kamu menetapi jamaah muslimin dan imam mereka. Apakah imam di MTA adalah Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino? Kemudian yang kedua, apakah mengikuti pemimpin di dalam Islam itu wajib? Lalu bagaimana kalau mengamalkan hadis ini malah dianggap sebagai firqah, Ustaz? Nah, sing nganggap sapa? Nah, itu orang yang tidak mudeng firqah. Firqah itu yang menjadikan agama Allah berpecah-pecah menjadi bergolong-golong. Tiap golongan merasa bangga dengan golongannya, bukan bangga dengan Islamnya. Nah kalau kamu mengikuti aku mengajak ikuti Quran dan Sunnah, bukan berarti kamu mengikuti aku. Tapi yang mengikuti siapa? Quran dan Sunnah tadi. Maka jangan mengikuti aku dari saya, jangan. Tapi kalau menunjukkan ikuti Quran ini, ikuti ini, jangan kamu berbuat musyrik. Saya anjurkan seluruh warga NTA jangan menjadikan NTA menjadi firqah. Ikuti Quran. Nah itu kalau kamu itu perintah saya tadi bukan mengikuti aku. Yang mengajarkan jangan mengikuti firqah itu Nabi, Pak Tazil tilkal firaq tadi. Karena kamu mengikuti membangga-banggakan firqah, sampai saya katakan toh, jangan menjadikan NTA menjadi firqah. Kamu bangga dengan NTA, tidak bangga dengan Islamnya, itu firqah. Nah kalau menjadikan NTA itu tempat untuk belajar Quran dan Sunnah, nah itu betul. NTA itu diajarkan di situ Quran dan Sunnah. Ojo kok terus bareng ngaji neng MTA dadi agamane MTA, lah itu firqah. Saya tidak pernah ngajarkan gitu. Lah kalau seruan saya ke sana, ikuti Quran dan Sunnah, mengikuti aku perintahkan Quran dan Sunnah itu betul. Nah, ngaji Quran dan Sunnah kudu neng MTA, lian MTA rasa, lah itu jangan diikut. Quran dan Sunnah itu dikaji di mana aja boleh. Malah kalau kamu ngaji namanya ngaji agama Islam, jangan mau diajar selain Quran dan Sunnah. Karena Islam itu sumbernya dari Quran dan Sunnah. Lah ngajinya kemana? Kepada siapa aja boleh. Kalau memang kamu ngaji agama Islam, harus diambilkan dari Quran, harus diambilkan dari Sunnah. Masuk ngaji Islam kok ulangannya kancil nyolong timun. Ya. Kancil itu digambarkan cerdik. Terus kon kaya kancil, nek dhisikno isih dipercaya, nek saiki wis diguyu wong kowe. Kancil iki ceritane kan gane ngapusi. Gajah diapusi, macan diapusi, asu diapusi. Ning kancil tukang ngapusi mau akhirnya diapusi keong. Lah kuwi nek kowe diajar kaya ngono kuwi tekono ayat piro surat opo, hadise riwayat sopo, lah gitu. Nek pancen eneng tenan, lah kuwi harus ditaati. Nek kuwi mung karangan menungso, ya tidak boleh itu dipakai pegangan. Atau kowe dadi mubalek nyang ndi yo nerangke kancil nyolong timun kuwi mau. Bareng ketangkep karo sing duwe sawah, kurung. Dikeranji. Sesuk enek asu dolan. Ngerti asu kok kancil kok neng jero keranji tekoni. Loh ngapa Cil kowe ning ngono? Ada apa kamu Cil?
maaf ada pesennya aku bacot ngomong basa Jawa terus kon nututi bahasa Indonesia. Sebab ada yang tidak paham bahasa Jawa. Nek Cito Kancil ini nganggo basa Jawa ya luwes kok. Ya toh? Nek yang jauh katanya tidak ngerti bahasa Jawa supaya disertai dengan bahasa Indonesia. Nah, tadi kancilnya ya toh? Dikurung tadi toh. Nah, ada anjing yang tak asudulan mah ada anjing yang lewat di situ. Melihat kancil tadi dikurung di situ tekon. Ana ngopo? Tapi itu, karena ya ana ngopo Cil kene kulo bahasa Indonesia, ada apa Cil kamu di situ? Nah. Terus kancilnya menjawab, aku arep dipek mantu karo. Nah itu. Bahasa Indonesia, saya mau diambil menantu oleh tuan rumah ini. Gitu kan? Loh asune anjingnya, wah bejo kamu Cil, tak ganteni Cil, gitu dah. Saya ganti aja. Katanya kancilnya, jangan. Nah, asunya marah, gandeng asunya marah, terus kancilnya bilang, ya sudah kalau kamu marah, ya pelan-pelan ya. Kamu masuk sini. Pelan-pelan, buka no ini, kamu bukakan, anjingnya buka, anjingnya ya, masuk, anjingnya keluar, lari, karya selamat su, ya gitu. Nah gue jangan tanya, hadis riwayat siapa itu, jangan tanya. Nah, maka kalau ngaji kepada siapa, ustadz siapa aja boleh, tapi dia diajari seperti itu, tanya itu dalil itu dari mana? Oh, itu cerita karangan saya sendiri lah, enggak boleh dipakai kalangan itu. Nah itu kan, maka ngaji Quran dan Sunnah tidak harus ke MTA. Bahkan kita ngaji kemana saja boleh, asal yang dikaji kalau memang agama Islam ya, pengajian agama Islam yang dikaji harus Quran dan Sunnah. Karena disitulah sumbernya Islam. Jangan ngaji Quran dan Sunnah malah tidak pernah dikeluarkan Quran, tidak pernah dikeluarkan hadis, isinya ngelek-elek wong. Padahal Quran melarang, jangan jelek-jelekan orang, apalagi orang Islam. Haram darahnya, kata Nabi begitu. Ya, orang Islam itu kalau kamu tahu aibnya sesama muslim, haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Darahnya haram, kehormatannya haram, hartanya haram. Kalau kamu tahu jeleknya orang muslim, man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa menutup aibnya sesama muslim, Allah akan menutup di dunia dan di akhirat. Aibmu ditutup oleh Allah. Nah, situ. Apalagi? Halaman 6, hadis yang tengah. An Nabi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatsba'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahudu wan nasara qala faman. Dari Abu Sa'id al-Khudri ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Sehingga walaupun mereka memasuki lubang biawak, kalian tetap mengikutinya. Kami sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Beliau bersabda, lalu siapa lagi? Dari hadis ini, apakah ini berkaitan dengan tradisi-tradisi orang-orang musyrik yang masih diikuti oleh kebanyakan orang? Kemudian yang kedua, apakah orang yang mengucapkan dan merayakan hari ulang tahun dengan foya-foya, dengan biaya yang tidak sedikit, cuma digunakan untuk merayakan ulang tahun, ini apa termasuk mengikuti langkah-langkah orang Yahudi dan Nasrani Ustadz? Karena banyak orang Islam yang ikut merayakan ulang tahun. Mohon dijelaskan. Ya, sudah, kalau sudah ngerti ya jangan diikuti. Tapi kalau kamu tidak mengikuti nanti tidak umum.
Kalau tidak umum kamu dikucilkan. Ya. Kalau dikucilkan di masyarakat seperti menggenggam bara api, tapi mendapat pahala seperti 50 orang sahabat berbuat kebaikan. Jadi Nabi itu sudah mengingatkan. Ya tak? Mengingatkan di situ latat pauna sunana mangkoblakum. Ya, shibron bisibrin wadiraan bidirain hatta lau taqalu juhra dzabbin tapi tumuhum. Jangan kamu mengikuti ya orang-orang sebelum kamu. Siapa? Orang-orang sebelum kamu jangan diikuti apanya. Nabi mengatakan jangan mengikuti orang-orang sebelum kamu. Padahal mestinya Nabi malah jasu, kamu akan mengikuti orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Sehingga mereka masuk lubang biawak pun kamu ikuti. Lubang biawak, wong manusia kok masuk ke lubang biawak. Maksudnya itu, masuk ke jurang kesesatan pun kamu ikuti. Mestinya manusia itu menempuh jalan yang lurus. Lah kok diajak menggok ke lubang biawak, ya diikuti. Nah, terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud? Yahudi dan Nasrani. Nabi faman, ya siapa kalau tidak mereka? Ya, maksudnya umat Islam itu banyak yang mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani sedikit demi sedikit. Tapi nggak disadari. Ulang tahun, puya-puya. Tanggal 1 Januari mereka bakar apa itu? Kembang api, nyuskan mercon. Nanti lihat sampai angkasa sana rupanya gebiar, terang benderang karena jutaan bunga api, jutaan petasan yang dibakar. Nah terus orang Islam ikut-ikut. Ya dah? Bakar itu. Nabi, ajakan, itu ikut-ikut mereka. Mereka pakai nyebu lilin, ya kita ikut nyebu lilin. Mereka ikut Valentine Day, kita ikut Valentine Day. Tanggal 14 apa? Februari, mereka hari kasih sayang. Dah, wong Islam banyak ikuti hari kasih sayang tanggal 14 Februari. Padahal menurut Islam itu kasih sayang itu setiap saat. Ya, mereka pacaran, orang Islam ikut pacaran. Mereka tukar cincin, orang Islam ikut tukar cincin. Kan itu banyak tuh yang ikut-ikutan toh. Nah, tidak sadar itu. Padahal Allah sudah mengatakan, walayakunu kalladzi walayakunu kalladina utul kitaba min qabl. Jangan kamu mengikuti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Quran. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ya kan? Karena mereka sudah lama jauh berpisah dengan kitab sucinya, akhirnya hati mereka menjadi keras, kebanyakan mereka menjadi fasik. Itu cara apa? Cara beragama. Cara beragama kaum muslimin jangan mengikuti orang-orang ahli kitab, Yahudi maupun Nasrani. Bagaimana tuh cara mereka beragama? Dibaca surat Taubat 31 itu. Cara mereka beragama seperti itu. Maka Allah mengatakan jangan kamu berkeadaan seperti mereka. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah.
Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim, ulama-ulama, ya, orang-orang alim itu maksudnya ulama-ulama mereka, ulama Yahudi, ulama Nasrani. Mereka menjadikan ulama-ulamanya dan rahib-rahib pendeta-pendetanya sebagai Tuhan selain Allah. Coba ada notnya itu dibaca. Maksudnya, mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rohib-rohib mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rohib-rohib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal. Itu jadikan Tuhan, toh. Jadi mereka taklid buta. Tidak mengikuti kitab sucinya, hanya mengikuti orang-orang alimnya. Ya, di situ diterangkan di dalam Quran tadi. Mereka mengikuti ajaran-ajaran orang alimnya, mengikuti ajaran ulamanya dengan membabi buta. Walaupun tidak diambilkan dari sumber kitab sucinya. Kita mengikuti. Sampai disuruh menyembah Isa sebagai Tuhan, sembah juga. Padahal dikatakan oleh ayat tadi, ya ta? Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Padahal mereka tidak disuruh. Ketika Nabi Isa masih hidup pun, Nabi Isa mengatakan Rabbi wa rabbukumullah. Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Diajak menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tapi setelah Nabi Isa tidak ada, mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, disembah-sembah. Maka pada ayat ini wal Masihha bin Maryam, ya. Jadi mereka menuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, itu enggak ada. Isa itu bukan Tuhan, tapi mereka sembah-sembah. Ya, karena cara beragama sudah tidak menurut kitab suci mereka, menurut orang alim mereka, ulama-ulamanya. Maka dalam surat Al-Hadid ayat 16 dibaca. Ini ada kaitannya dengan ayat itu. Surat Al-Hadid nomor surat 57 ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ya, diartikan. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Ya, maksudnya apa? Kebenaran yang telah turun kepada mereka apa maksudnya? Al-Quran. Ini zaman Nabi ini, Quran ini. Belum saatnyakah orang-orang yang mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya, hati mereka tunduk patuh mau dipimpin dengan kebenaran yang turun kepada mereka, maksudnya kebenaran Al-Quran. Tadi singkatnya, apa belum saatnya orang-orang yang mengaku beriman itu mau dipimpin dengan Al-Quran? Terus? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan kalian berkeadaan seperti orang-orang yang telah diturunkan Alkitab sebelum Al-Quran.
Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani tadi. Sudah diturunkan kepada mereka kitab Al-Quran, dan diturunkan mereka kitab Taurat, dan diturunkan kepada mereka kitab Injil. Tapi mereka cara beragama tidak mengikuti Taurat, tidak mengikuti Injil, tapi mengikuti orang-orang alim mereka. Maka akhirnya jauh dari kitab sucinya. Setelah jauh dari kitab sucinya, diungkapkan isi kitab suci yang sebenarnya, hatinya menjadi keras, menolak, maka kebanyakan menjadi fasik. Lah Allah melarang orang Islam jangan seperti mereka. Kalau ngaji, belajar agama, jangan manut ustadznya. Ya, tapi minta ditunjukkan kitab sucinya. Kalau apa-apa pokoknya dari ustadz diterima, dari ustadz diterima, dari ustadz diterima, tanpa ditunjukkan dalil ayat-ayat Qur'annya. Lama-lama nanti kamu pisah jauh dengan isi kitab. Ya, ajaran kitab sucinya tidak ngerti. Yang dipegang ajaran ustadznya. Qur'annya ya kenal, ya Qur'an itu dibaca aja, nggak usah dipelajari. Dibaca kamu dapat pahala, nggak usah dipahami isinya. Isinya manut ustadz saja. Nah, kalau isinya manut ustadz saja, lama-lama seolah-olah agama Islam itu ya ajarannya ustadzmu itu. Bukan ajaran dari Quran sunnahnya. Lah karena sudah lama pisah dengan Qurannya, nanti suatu saat kalau ada orang menerangkan sesuai dengan Quran dan sunnah, tetapi kok tidak cocok dengan ajaran ustadznya, yang ditolak siapa? Ajaran Quran sunnahnya yang ditolak, kan tidak cocok dengan ustadz saya itu. Nah, jadi agamane sudah tidak mengikuti Quran sunnahnya, tapi menjadikan ustadznya sebagai Tuhan. Ajarannya ustadz dipegang, ajaran Quran sunnah tidak cocok dengan ajaran ustadznya, buang. Maka wakasiru minhum fasikun. Banyak mereka jadi orang fasik, hatinya menjadi keras. Walaupun ngakunya Islam, kalau ditunjukkan ajaran Islam, ayatnya ini, suratnya sekian, nomornya ayat sekian. Berbeda, ajaran Ustadz saya enggak gitu, Qur'annya yang dibuang, ajaran Ustadz dipegang. Itu cara beragama orang Yahudi dan Nasrani. Tidak kenal kitab sucinya, ajarannya orang-orang alimnya. Orang Islam sekarang ya banyak yang begitu itu. Qur'annya tidak kenal, hadisnya tidak kenal, pokoknya ajarannya Ustadz yang dipegang. Maka tidak boleh. Kamu kata ustadz begini, tidak boleh. Kalau kamu ngaji di NTA, dakwah kepada orang lain, jangan mengatakan kata ustadz. Tapi kata Nabi demikian. Kata Quran, surat ini, ayat ini, begitu. Nah, katanya orang menjadikan agama Allah itu berfirqah-firqah, itu musyrik kok. Siapa yang bilang? Kata ustadz. Kapan? Minggu pagi, tanggal 30 November, tidak boleh itu. Kata siapa? Oh, kata Quran surat Rum ayat 31, 32 lah gitu. Ya, katanya penjuru-penjuru jahanam itu tidak boleh diikuti. Kata siapa? Kata Ustadz. Penjuru jahanam itu katanya menyeru manusia kepada jahanam. Kata siapa? Suruh tidak masuk firqah-firqah walaupun makan akar pohon. Kata Ustadz begitu. Itu bukan orang ngaji namanya. Kalau orang ngaji bukan kata Ustadz, kata Rasulullah hadisnya begini. Nah gitu. Urung apal jikok kayaknya wacanan hadisnya. Apa aku yang darani apal toh hadis ini tadi? Saya tidak hafal. Saya yakin tapi sudah membaca hadis ini. Apal ke hadis itu ora gampang apal ke ayat. Ya. Ini hadis yang cendak-cendak ya apal, ya. Latat pauna sunana man qablakum sibran bisibrin tadi saya hafal. Wadiroan bidiroin hatta laut tahalu juhradabin tapi tumuhum. Al Yahuda wa al Yahudi dan Nasara faman. Nah, kata Nabi gitu, apa yang kamu maksud Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Tak siapa lagi kalau tidak mereka. Dalam surat Al-Hadid
Ayat 16 tadi umat Islam diperintahkan wala yakunu kalladina utul kitaba min qabl. Kamu jangan berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Qur'an. Mereka bagaimana kok tidak boleh mengikuti? Fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Mereka sudah masanya jauh panjang, maksudnya sudah lama sekali berpisah dengan kitab sucinya. Apa mereka tidak pernah belajar agama? Belajar, tapi tidak kepada kitab suci, tetapi belajarnya kepada orang alim-alim mereka tanpa menunjukkan kitab sucinya. Apa kata orang alim? Kalau orang alimnya mengatakan halal, ya halal. Orang alimnya mengatakan itu haram, ya haram, walaupun tidak ditunjukkan kitab sucinya. Ya, lama-lama yang jadi pegangan ajaran orang alimnya. Sampai tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad pun diturut. Ya dah? Sampai menjadikan Isa sebagai Tuhan disembah-sembah pun diturut. Dan kitab sucinya tidak mengajarkan seperti itu. Kitab sucinya mengajarkan, ya dah? Suruh menyembah Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, satu. Satu aja. Seperti diterangkan itu tadi, Rabbi warabbukumullah. Nabi Isa itu juga mengatakan Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Jangan mempertuhan selain Allah. Nah, ada di kitab suci mereka seperti itu, tapi sudah tidak dikenal. Nah, itulah sehingga agamanya seolah-olah apa yang diajarkan dari orang alimnya itulah agama walaupun bertentangan dengan kitab sucinya. Nanti suatu saat kalau dimunculkan isi kitab suci yang sebenarnya karena tidak cocok dengan ajaran orang alimnya ditolak malah. Orang Islam ya tidak sedikit yang begitu itu. Diterangkan Qur'annya malah tidak mau. Mosok Quran seperti itu. Nah, diajak mengikuti Quran dan Sunnah jawabnya bal nattabi'u ma wajadna alaihi abana. Tidak usah ikuti Quran Sunnah karena Quran Sunnah tidak cocok dengan ajaran bapak-bapak saya dulu. Nah, maka cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari nenek-nenek moyang kami dahulu. Ya, jadi agamanya agama nenek moyang. Apa yang biasa dilakukan oleh nenek moyang seolah-olah itu ajaran agama Islam. Tanggal 1 surah kungkum. Itu kan? Yang ngono kuwi Islam seolah-olah. Nek arep apa itu? Anake keteke omah apa selamat isik. Arep giling tebu belehke lembu apa-apa ndase di ndem. Ya, terus dilarung. Ada pegawai di pabrik tebu itu loh. Nah, ya dia cerita ngaku sendiri saya pegawai di situ. Jatuh ada itu kemudian sering apa melarung ke Segoro Kidul sana. Jadi saya tahu kalau itu tidak betul. Tapi piye gitu loh. Piye wong sing ngekei pangan pabrik. Nah, dah balik dah. Padahal Ar-Razzaq itu siapa? Allah yang beri rezeki itu kamu, Allah. Sadurunge kowe nyambut gawe ning pabrik kuwi apa ora tau mangan? Sebelum kamu kerja di pabrik itu apa ndak pernah makan? Nah, setelah kerja di situ lah kok seolah-olah yang beri makan itu pabriknya. Terus kon apa-apa manut. Kon larung ning segoro. Lah, itu ajaran begitu itu termasuk minal musyrikin, ajaran musyrik itu. Harus ndak diturut. Ya, apalagi? Berikutnya, anak saya kelas 6 SD, sebagai kebiasaan setiap ada yang berulang tahun dari teman-teman sekelasnya, termasuk anak saya, anak-anak itu saling mentraktir di sebuah warung atau rumah makan secara bergantian. Pertanyaan, Ustadz, apakah anak saya dan teman-temannya itu termasuk mengikuti jejak kaum Yahudi dan Nasrani? Betul, mengikuti itu rasa melu wae. Anak rasa diulang tahun nih, kalau tiap
ulang tahunnya diulang tahun, dibancai, lama-lama seolah-olah ajaran Islam itu seperti itu gitu loh. Ya. Nah, kita harus tanamkan dari kecil, apalagi anak-anak dari kecil sudah diajarkan begitu. Nanti kalau pas ulang tahunnya nggak diingatkan, nanti urung dibancai loh Bu, nah, nanti gitu, nggak usah diikuti itu. Ya, ulang tahun itu nggak perlu diadakan, itu cara mereka. Tapi orang Islam tidak merasa mengikuti itu tuh bukan ajaran Islam, itu tidak merasa. Ya. Dan gon hadis ya ora eneng, gon Quran ya eneng. Aduh piye umume ngono lah, maka Nabi tadi perintahkan tinggalkan umum. Jangan mengikuti umumnya orang. Kan itu kan Nabi tadi mengatakan itu dalam hadisnya tadi. Karena dalam ayat juga menerangkan iyattabi'una illa dhanna. Kebanyakan orang itu hanya berdasarkan don. Don ini prasangka, kira-kira. Ya, oh kira-kira di ulang tahun itu baik. Nah, di ulang tahun ini kok tidak umurnya pendek atau tidak ada apa-apa. Masa ulang tahun tidak dibancain nanti ada musibah dan sebagainya. Nah, itu tidak dikenal dalam Islam. Apalagi Rasulullah halaman 6 masuk ke 7. An Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Rawahu Muslim. Dari Sauban ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan selalu ada segolongan dari umatku yang menampakkan kebenaran, tidak akan memudaratkan kepada mereka orang yang menentangnya, sehingga Allah mendatangkan perintahnya, sedang mereka tetap demikian itu. Yang ditanyakan pada kalimat sehingga Allah mendatangkan perintahnya, ini mohon dijelaskan. Iya, pokoknya seperti ayat tadi, alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tataitum. Adalah kamu tetap menjaga dirimu. Ya tak? La yadurukum, tidak akan memadaratkan kamu. Man dhalla idza tataitum. Orang yang dolim itu tidak akan memadaratkan kamu selama kamu berpegang petunjuk pada hidayah Allah, petunjuk Allah tadi. Maka Rasulullah mengatakan selalu ada umat yang menampakkan kebenaran, itu selalu ada, walaupun banyak hambatan, banyak rintangan. Terangkan itu akan selalu ada, karena yakin tidak akan memudaratkan mereka orang yang menentangnya. Sehingga Allah akan mendatangkan perintahnya. Nah, Allah mendatangkan perintah itu mendatangkan urusannya maksudnya. Sebab kalau orang memegang kebenaran itu dilindungi oleh Allah. Kalau orang yang akan selalu menentang, merintangi atau menghambat, nanti itu urusan Allah. Allah akan mendatangkan perintahnya, akan mendatangkan urusannya. Yang beri balasan pada mereka nanti Allah. Ya kan? Perintah Allah terhadap orang yang sebenarnya Allah akan memerintahkan, mendatangkan keputusan, maksudnya begitu, keputusan pada orang-orang yang selalu menghalangi, merintangi. Kalau orang yang menampakkan kebenaran itu dijamin oleh Allah, ya, dijamin, diselamatkan oleh Allah, ditolong. Intan surullah yan surkum, wakana haqqan alaina alal mu'minin. Wa inna alaina haqqan 'alal mu'minin. Sampai Allah mengatakan saya wajib bagi diriku, Allah maksudnya menolong orang yang mukmin. Orang yang mukmin selalu menampakkan kebenaran itu akan ditolong oleh Allah. Kalau orang nekat menghalangi, ya nanti Allah akan mendatangkan perintahnya. Keputusannya maksudnya begitu. Karena Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam awal-awal dulu banyak hambatan, banyak rintangan. Tapi terus, jalan terus. Iya kan? Abu Lahab, sak istrinya, ya kan? Semana-mana membawa kayu bakar,
Tapi apa itu berhenti? Tidak terpengaruh, orang-orang dibakar-bakar suruh benci pada Nabi Muhammad, ya tidak terpengaruh, agama Islam terus. Mereka akhirnya ada yang langsung dimatikan oleh Allah, ya Abu Jahal dan teman-temannya itu penghalang utama, dimatikan oleh Allah. Waktu perang Badar juga Nabi dan beberapa sahabat dihadang musuh bersenjata lengkap, jumlah besar diperangi. Allah mendatangkan perintahnya. Malaikat-malaikat membantu pasukan Islam pada saat itu. Maka perang Badar walaupun umat Islam sedikit dalam suatu sejarah tarikh itu ya, masih hanya 300 orang. Di bawah pimpinan Abu Jahal dan teman-temannya, orang kafir 1000 orang. Apa yang terjadi? Nah, perang Badar menang, umatnya kemenangan gilang gemilang. Dan perintah Allah. Mereka itu untuk membendung jangan sampai agama Islam tersebar kemana-mana. Allah mendatangkan perintahnya akhirnya. Dan terus bukan hanya zaman Nabi, sampai kapanpun. Udah yang selalu menampakkan kebenaran pada hadis ini tadi, ya. Di situ terangkan ya, akan selalu ada golongan dari umatku yang menampakkan kebenaran. Tidak akan memadorotkan kepada mereka orang yang menentangnya. Orang yang tidak suka, orang yang menentang, tidak akan ada artinya apa-apa. Sehingga Allah mendatangkan perintahnya. Sedang mereka tetap demikian itu. Allah mendatangkan perintah atau keputusannya, sedang orang tadi tetap menampakkan kebenaran terus, walaupun dihambat, dicaci maki, terus kebenaran ditampakkan, sampai Allah nanti mendatangkan perintahnya. Quran disebarkan memang begitu, di mana-mana. Kita itu juga begitu kan, di mana-mana, di demo, sudah macam-macam lah, terus jalan terus. Kebenaran dan janji Allah, kalau kebenaran dimunculkan yang batil akan sirna. Walaupun awalnya kebatilan itu mewarnai permukaan bumi ini. Tapi kalau yang hak sudah muncul, yang batil akan sirna. Maka kalau kita jangan memberantas kebatilan saja, tetapi kebenaran harus dimunculkan. Sebab kalau kebenaran tidak dimunculkan, orang melakukan kebatilan, ini enggak boleh, lah terus saya suruh apa, gitu lah. Kesenangan gini enggak boleh, terus suruh apa? Melakukan kebenaran, lah kebenaran itu gimana? Kalau kebenaran tidak dimunculkan, kan orang enggak tahu kebenaran. Maka dakwahkan, Quran ini suatu kebenaran yang tidak diragukan. La roiba fih, Quran itu keraguannya tidak diragukan kebenarannya. Ya, kebenarannya tidak diragukan, maka sebarkan terus. Hambatan, rintangan dan sebagainya terus jalan terus. Allah akan melindungi nanti. Ya gitu ya, apalagi? Halaman 8 hadis yang bawah. An Sahl bin Sa'di As-Sa'idi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal islama bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil ghurabai. Qalu ya Rasulullah wa mal ghuraba? Qala alladzina yuslihuna inda wasatin nasi. Rawahu Tabrani. Dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam itu bermula asing dan akan kembali asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Para sahabat bertanya, siapakah orang yang asing itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang-orang yang memperbaiki ketika manusia dalam keadaan rusak. Yang ditanyakan pada kalimat yang akhir, yaitu orang-orang yang memperbaiki ketika manusia dalam keadaan rusak. Mohon penjelasan. Ya udah kan, ketika manusia dalam keadaan rusak, artinya orang-orang suka berbuat kerusakan. Lah kok ada orang yang memperbaiki kerusakan itu, mesti tambah asing, tidak umum. Orang biasa bohong, lah kok ada orang jujur, asing ini. Orang suka bergaul bebas, laki perempuan tanpa mahram, tidak ada batasnya, lah kok ada orang tidak mau, asing.
Ya, ada orang suka menampakkan auratnya perempuan-perempuan ini. Tidak hanya menampakkan aurat apa itu, malah semua auratnya ditampakkan. Lalu ada orang berkudungan berukut dari atas sampai bawah nggak ketok. Asing itu. Ya. Ada suka orang sekarang ini kan mengedarkan narkoba dan macam-macam sejenisnya yang harganya mahal. Lah kok malah tidak boleh, diajak nggak mau, asing, orang radoyan duit itu. Nah pokoknya orang-orang sudah berbuat kerusakan. Bentuk rusakan apa sajalah. Ada orang yang tidak mau diajak berbuat rusak, malah berusaha memperbaiki. Lah itu mesti tambah asing. Kalau dilokeh kemersik, zaman saya zaman edan kalau nera melu edan ya, wih bahasa Indonesia piye? Piye bahasa Indonesia? Zaman sekarang itu zaman gila gitu. Kalau tidak ikut gila, tidak dapat bagian. Dapat gila nggak dapat bagian. Di umumnya orang gila lah kok waras sendiri, tanpa asing itu. Ya, jadi di zaman orang suka berbuat kerusakan, kok muncul orang ingin berbuat kebaikan, maka nyeleneh. Maka MTA juga ini bukan kita mendabik diri ya, kenyataannya seperti itu. Orang umum begitu lah kok mengajak kembali pada Quran, menurut Quran, menurut Sunnah. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Lah padahal yang tidak boleh itu menjadi kebiasaan di masyarakat. Maka tidak umum, makanya nyeleneh tadi, asing. Nah, maka banyak hambatan, banyak rintangan. Tapi kalau kamu sabar, nilainya lebih baik daripada sama dengan 50 sahabat berbuat kebaikan. Tapi yaitu rekoso, panas. Katakan Rasulullah seperti menggenggam bara api tadi. Kalau kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan di tengah-tengah orang sudah mulai meninggalkan Quran dan Sunnah, lah kok mengamalkan? Lah tanpa asing. Itulah yang namanya. Di riwayat lain dikatakan, wamal ghuraba ya Rasulullah. Apa yang dimaksud orang yang bahagia atau ghuraba tadi? Alladzina yuhyuna ma amatanas min sunnati. Di riwayat lain begitu. Yaitu orang-orang yang menghidup-hidupkan sunnahku dikala orang sudah mematikan. Sunnah Nabi sudah dimatikan, tidak dikenal lagi. Nah ini orang mau menghidupkan sunnah Nabi. Oh itu tanpa asing. Tanpa asing. Maka banyak musuhnya. Banyak yang memusuhi, bukan banyak musuhnya. Banyak yang memusuhi. Banyak yang merintangi. Banyak yang menghalangi. Ya. Karena kamu menampakkan sesuatu yang tidak umum. Karena nabimu juga memerintahkan, ya, tinggalkan umumnya orang, kan? Padahal resikonya kalau meninggalkan umumnya ya kena itu tadi. Nah cemooh, kena caci maki, kadang kena benturan, kena lah itu. Maka sabar di saat itu diperlukan.